yang telah engkau karuniakan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk mengerjakan amal saleh yang engkau ridai, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Ini doa ini di dalam Al-Quran. Kenapa kita memohon bisikkanlah ilham ke dalam hatiku? Karena ilmu yang terbaik itu ilmu yang diberikan oleh Allah langsung kepada hamba itu sendiri. Jadi salah satu adab menuntut ilmu itu adalah sering-sering berdoa kepada Allah. Jangan kita mengandalkan kemampuan, kekuatan diri kita. Walaupun pada syariatnya kita belajar, tapi nang kita cari bagaimana Tuhan memberikan ilmu dan hidayah kepada kita. Jadi para ulama merinci kayak apa orang-orang yang diberi ilham oleh Allah. Ada ciri. Orang yang diberikan ilham oleh Allah cirinya satu, inya mudah dalam melakukan ibadah kepada Allah. Nah, jadi bila kita tuh mudah datang ke masjid, mudah mengerjakan kebaikan, berarti cirinya kita itu sudah diberi oleh Allah ilham. Karena tanpa ilham Tuhan tidak mungkin kita dapat melakukan sesuatu. Yang kedua, orang yang diberi ilham Tuhan, apabila disebut nama Allah selalu bergetar hatinya. Artinya apa? Bila dipanggil azan, maka inya berkeinginan untuk menghadiri panggilan azan tersebut. Itu salah satu orang yang diberi ilham oleh Allah. Yang ketiga, orang yang diberikan ilham oleh Allah itu selalu istiqamah di dalam hidup. Istiqamah itu artinya konsisten. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya dia diberi petunjuk pada jalan yang lurus. Nah, jadi maksudnya orang yang diberikan ilham itu dalam menggawi kebaikan itu istiqamah walaupun sedikit. Misal kita mengamalkan salawat 10 kali aja sehari, tapi rutin. Nah, berarti itu ada tanda-tanda kita itu orang yang diberi ilham oleh Allah kalau kita diberi istiqamah dalam mengerjakan kebaikan. Contoh mengaji Quran walaupun selembar sehari, tapi istiqamah. Berarti ciri-cirinya kita diberikan ilham oleh Allah. Bersedekah walaupun 1000, tapi rutin sehari. Kena 200.000, tapi 2 tahun kada bersedekah. Jadi amal yang dicintai oleh Allah tuh walaupun sedikit, tapi rutin kita menggawi. Nah, itu kalau ada dalam hati kita semacam itu berarti kita orang yang diberi ilham oleh Allah. Yang keempat, orang yang diberi ilham oleh Allah itu cirinya berusaha menghafalkan Al-Quran di dalam hidup walaupun sedikit. Yang kelima, ciri orang yang diberi ilham oleh Allah, dia mengekalkan sedekah dalam hidupnya. Jadi sedekah ini macam-macam. Bagi nang ilmu, bersedekah lawan ilmu. Bagi nang memiliki tenaga, bersedekah lawan tenaga. Bagi nang memiliki harta, bersedekah lawan harta. Karena tidak tahu kita lewat pintu sedekah itulah mencapai keridaan Allah. Keenam, ciri-ciri orang yang diberikan ilham oleh Allah, menjauhi maksiat di dalam hidup. Nah, maksiat ini macam-macam bagiannya. Maksiat tubuh, itu durhaka lawan kuitan. Maksiat lisan, berkata yang tidak baik.
Maksiat mata, melihat sesuatu yang tidak manfaatnya. Maksiat telinga, mendengar sesuatu yang tidak berguna. Maksiat tangan, nah lawan HP. Itu banyak maksiat tangan wayah ini. Maksiat pikiran dan maksiat kaki. Artinya maksiat kaki itu kita melangkah kepada tempat yang tidak ada manfaatnya. Dan yang ketujuh, ciri-ciri oleh orang yang diberi ilham oleh Allah selalu memperbaharui taubatnya kepada Allah. Jadi taubat dan istighfar, taubat itu artinya penyesalan di dalam hati. Nah, dalam kata-katanya istighfar, Astaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Misalnya astagfirullah, 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 aku memohon kepada Engkau ya Allah. Nabi itu mengajarkan paling sedikit mengucapkan istighfar itu 70 sampai 100 kali. Dalam salat pun sehabis sembahyang dianjurkan kita beristighfar. Kenapa? Kalau kita tak salah dalam melaksanakan salat. Nah, jadi istighfar itu kadang-kadang mengantar kita kepada sebuah maksud dan tujuan. Pernah diceritakan Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad ini ulama besar. Sampai pada sebuah masjid, nya bilang lawan kaum masjid, kaum, bisakah aku istirahat di masjid nih? Ujar kaum, kada bisa, lari ikam. Nah, itu orang tahu diri, bapadah. Padahal sekaliber Imam Ahmad ulama besar. Cuman ang kaum ni kada pinando juga. Akhirnya Imam Ahmad menemu orang yang maaduk roti. Maaduk roti ini astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahalazim. Ujar Imam Ahmad, batakun napa ika mengucap istighfar. Ulun ni ujar baju roti itu bujur pang baju roti gawi. Hendak bahaji kawa bahaji, hendak baulah rumah kawa baulah rumah. Cuma satu nang kada tacapai. Cita-cita ulun hendak tatamu lawan ulama besar yang bernama Imam Ahmad bin Hambal. Cuma itu lanang balum terwujud keinginan ikam. Ujar tukang roti itu. Makanya ulun dalam setiap kesempatan selalu mengucapkan istighfar kepada Allah. Ujar Imam Ahmad, apa yang ikam inginkan hendak bertemu Imam Ahmad, aku nih orangnya. Nah, jadi artinya apa? Dengan istighfar itu banyak kegunaan dan manfaatnya untuk mencapai keinginan yang baik. Sampai ada keterangan yang mengatakan man lazimal istighfar illa nabilir rizki. Barang siapa yang mengekalkan mengucapkan istighfar, insya Allah dimudahkan oleh Allah datangnya rezeki. Jadi nang mudah tuh kadang alih, nang mudah tuh kada tentu banyak, cuma kada pulas mencarinya. Jadi kada usah amal apa-apa, mun hendak dimudahkan oleh Allah segala urusan, gawi istighfar, baca istighfar sebanyak-banyak mungkin supaya Allah memudahkan setiap urusan kita. Karena Nabi nang menjamin macam itu. Demikian, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kepahaman tentang ilmu agama. Mudah-mudahan setiap rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita membawa berkat dalam kehidupan dan akhir hayat kita mendapat husnul khatimah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.